Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Adapun kajian kita pada pagi yang berbahagia ini dengan judul orang-orang yang merugi dan orang-orang yang beruntung dalam kehidupan. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran sebagaimana yang saya bacakan daripada pengantar tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu kebanyakan dalam keadaan rugi, kecuali adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang selalu berwasiat untuk berbuat kebaikan dan berwasiat untuk berbuat syarah. Bertitik tolak kita di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang yang merugi dan menggambarkan tentang orang-orang yang beruntung dalam kehidupannya. Yang pertama adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Orang-orang yang merugi, dia tidak bisa memanfaatkan waktunya untuk meraih prestasi. Waktu terbuang begitu dengan percuma. Waktu berbuang dengan bersia-sia. Habis waktu namun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Inilah orang-orang yang merugi dalam kehidupan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Adapun orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini sudah dijelaskan kepada kita. Yang pertama, orang-orang yang beruntung adalah orang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia pergunakan untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia pergunakan untuk menyembah Allah, dia pergunakan untuk meraih prestasi kehidupan di dunia dan prestasi kehidupan di akhirat nanti. Yang pertama, waktu memanfaatkan adalah dengan beriman semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beruntung yang kedua adalah orang yang selalu beramal soleh. Dia memanfaatkan waktu ini berbuat baik untuk dirinya, berbuat baik untuk keluarganya, untuk berbuat baik dengan orang lain. Waktu dia manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Tidak tersisa waktu sedikit pun dia untuk berbuat kebaikan. Karena dia tahu waktu begitu berlalu cepat dengan waktu yang tidak bisa ditunggu. Mereka orang beramal soleh, dia manfaatkan waktunya untuk berbuat kebaikan. Dua. Sedangkan yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri yang ketiga orang yang beruntung yang ketiga adalah orang yang selalu berwasiat, orang yang selalu menyampaikan kebenaran kepada dirinya, kepada siapa saja. Karena barang siapa yang menyampaikan kebenaran, walaupun dia sedikit kebenaran itu dia sampaikan kepada orang lain, Allah akan memberikan ganjaran. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang berbahagia, memang banyak tantangan kita hari ini apabila kita menyampaikan kebenaran, apalagi dengan situasi dan kondisi hari ini yang kita hadapi. Benar yang kita sampaikan belum mereka menganggap kebenaran, salah pun yang kita sampaikan mereka kadang-kadang mencemooh, apalagi yang namanya kesalahan kita sampaikan kepada orang lain. Maka orang yang beruntung yang ketiga menyampaikan kebenaran kapan saja dan di mana saja. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Adapun orang yang beruntung yang keempat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala gambarannya di dalam ayat ini, bahwa orang yang beruntung yang keempat adalah
Orang selalu berwasiat, orang selalu menyampaikan untuk kesabaran untuk orang lain dan untuk dirinya. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia, apalagi bangsa kita hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, dengan musibah. Maka kita selaku orang yang beriman, selaku orang beramal soleh, berkewajiban kita menasihati, menyampaikan sebagaimana masyarakat kita bisa sabar. Memang mengucapkan sabar itu kaum muslimin jamaah yang berbahagia memang mudah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita bahwa orang yang sabar itu yang pertama cirinya, apabila diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah. Dan yang kedua, mereka tidak merasa takut yang sangat berlebihan. Dan yang ketiga, mereka adalah berusaha mencari jalan keluar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Makanya kesimpulan ceramah kita, tausiah kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, gambaran orang-orang yang beruntung dan gambaran orang-orang yang merugi. Dan gambaran orang-orang yang merugi adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik sehingga terbuang dengan percuma, sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan orang yang beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan waktunya adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, dan dia menyampaikan kebenaran dan mewasiatkan untuk berbuat sabar. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini, tausiah singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.